Saudara yang saya kasihi, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, apa artinya jikalau kita mengatakan akal sehat atau menggunakan akal sehat? Apakah akal sehat itu hanya melulu kekuatan akal saja? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tidak demikian. Akal sehat itu sangat penting karena seseorang apabila kehilangan akal sehatnya, maka ia akan mampu melakukan tindakan-tindakan yang keji dan jahat. Sebagaimana yang kita baca tadi, sebagian dari kisah atau kesaksian tentang bagaimana Stefanus dibunuh. Stefanus mempersaksikan tentang kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kebanyakan orang atau orang banyak yang mendengarnya tidak mampu untuk mematahkan kesaksian kebenaran itu. Lalu apa yang kemudian terjadi? Mereka kemudian gelap mata, gelap pikiran, dan melakukan tindakan yang luar biasa jahatnya. Mereka memutarbalikkan kebenaran, mereka menghasut, mereka mengajukan saksi-saksi palsu, tujuannya cuma satu, untuk membungkam dan membunuh Stefanus. Bahkan ketika para pemimpin agama yang ada di mahkamah agama itu juga mendengar kesaksian yang panjang lebar dari Stefanus dan mereka tidak dapat mematahkan kesaksian itu, mereka bungkam saja, mereka diam saja ketika massa yang beringas itu menyeret Stefanus keluar untuk kemudian dirajam sampai mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal dikatakan bahwa orang-orang yang ada di mahkamah agama itu melihat bagaimana wajah Stefanus berubah menjadi seperti wajah seorang malaikat. Tapi pengalaman yang luar biasa ini juga tidak mengubah sikap dan pikiran orang-orang atau para pemuka agama ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita melihat ketika akal sehat sudah tidak lagi dipergunakan. Menurut keyakinan saya, akal sehat itu tidak melulu merupakan kekuatan akal atau rasio belaka, tetapi di dalamnya juga terdapat hati nurani. Orang yang mempergunakan akal sehat adalah orang yang mempergunakan akal tetapi sekaligus juga mempergunakan hati nuraninya. Hanya jikalau keduanya itu dipakai, maka kita akan dimampukan untuk melihat kebenaran.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika akal itu buntu dan kemudian hati nurani lumpuh, kita melihat betapa massa yang beringas itu bisa melakukan suatu kejahatan yang luar biasa, kejinya. Seorang yang tidak bersalah dihukum mati, dirajam sampai mati. Mereka tidak lagi menggunakan kekuatan akal dan kekuatan hati nuraninya. Belajar dari sini, kita dipanggil untuk senantiasa mempergunakan akal sehat, yaitu mempergunakan akal kita, tapi juga sekaligus mempergunakan hati nurani kita. Nah, disitulah Allah memberikan hikmat kepada manusia, kepada kita. Bukankah kita seringkali memohon kepada Tuhan supaya diberikan hikmat untuk melakukan segala sesuatu? Apa artinya itu? Artinya tidak lain adalah kita menggunakan akal dan hati nurani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya dipakai untuk mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita melakukan tindakan. Sehingga tindakan yang didasarkan pada akal dan hati nurani itulah tindakan yang berhikmat, dan hikmat itu berasal dari Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali memohon hikmat dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan akal budi dan juga dengan hati nurani. Ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa mempergunakan keduanya itu di dalam kami mempertimbangkan segala sesuatu, di dalam kami melangkah, bertindak di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap tindakan kami juga boleh menjadi tindakan yang dilandasi oleh hikmat Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.